Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bersyukur kita kepada Allah pada pagi hari yang agak mendung ini. Kita kembali bertemu untuk dapat melanjutkan pelajaran kita, yaitu seperti biasa pelajaran matematika ya. Baik, pada pagi hari ini dan salawat dan salam kita tidak lupa panjatkan, semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya dan orang-orang yang mengikutinya dengan ihsan ya. Baik, anak didik sekalian, pada pagi hari ini kita alhamdulillah dapat berjumpa kembali melalui aplikasi yang baru ya, aplikasi Zoom. Jadi di sini diharapkan nantinya pelajaran kita di sini lebih interaktif ya, sehingga pelajaran kita lebih dapat efektif ya, seperti pelajaran kita di kelas nanti. Jadi antum di sini bisa bertanya langsung ke Ustadz. Ustadz pun bisa bertanya kepada antum, melihat keaktifan antum walaupun terbatas dari aplikasi ya, seperti itu. Baik, anak didik sekalian, untuk nama dari aplikasi di Zoom antum, silakan dibuat nama lengkapnya ya, nama dari antum masing-masing, sehingga Ustadz bisa nanti kalau ada mau bertanya ataupun sebagainya ya, jadi lebih mudah untuk melihat nama antum. Baik, ada beberapa hal yang, dan satu hal lagi, coba silahkan diaktifkan videonya ya, biar Ustadz bisa lihat antum ya. Ustadz pun udah kangen juga kepada antum ini, belum, udah lama tidak kita berjumpa secara langsung lagi ya. Baik, anak didik sekalian, hari ini pertemuan pertama kita melalui aplikasi Zoom, dan juga mungkin akan menjadi pertemuan terakhir di semester ini ya. Kita di pelajaran daring. Minggu depan di tanggal 2, mulai 20, antum semua akan kembali mengikuti pelajaran ujian ya, mulai dari ujian praktek ya kan. Dan minggu depannya akan kembali mengikuti ujian akhir semester ya. Tidak terasa waktunya, ternyata udah akan berakhir di semester pertama kita ini melalui pelajaran daring ya. Baik anak didik sekalian, jadi karena demikian ya, karena ini merupakan pertemuan terakhir di pelajaran daring di semester ini. Jadi di sini pada pagi hari ini kita akan, karena untuk masuk ke bab yang berikutnya pun sudah tanggung, kita akan mereview ya, memurojaah kembali pelajaran kita yang kita pelajari di semester ini. Karena memang mengingat bahwa di ujian akhir semester ya, ujian akhir semester seperti biasa yang antum sudah ketahui, bahwa kita akan mengujikan pelajaran mulai dari semester awal ya, mulai dari semester awal sampai dengan pelajaran terakhir yang kita pelajari ya sebelumnya. Baik anak didik sekalian, mungkin ana akan menyapa terlebih dahulu beberapa dari antum. Mungkin nggak bisa ana sapa satu persatu ya, sebelum kita memulai pelajaran kita. Ana ingin menyapa siapa ya yang si Fadil ini. Coba Fadil. Assalamualaikum Fadil. Kaifa haluk Fadil? Masya Allah, udah baru pertama kali pakai baju apa ya di semester ini, pakai baju seragam kembali.
Udah sempit, masya Allah. Eh, Baik, syukron Fadil, barakallahu fi. Ana akan menyapa yang lain. Baik, ana akan sapa satu lagi. Kemarin ada. Baik, Salahuddin. Assalamualaikum Salahuddin. Gimana kabar antum? Sehat? Sehat kan? Baik Salahuddin. Ini sekalian Anda akan bertanya ya, untuk menes keaktifan antum dalam belajar. Salahuddin masih terhubung? Masih? Masih ya? Coba dikuatkan suaranya Salahuddin. Terakhir kita belajar sampai kemana Salahuddin kemarin? Minggu lalu mengikuti apa kan? Rekaman di YouTube kan? Salahuddin, dikuatkan suaranya, nggak kedengaran. Sampai terakhir, sampai pelajaran apa kita minggu lalu? Coba diingat kembali. Udah lupa? Udah lupa ya. Baru 1 minggu. Tapi minggu lalu ngikuti kan? Ngikuti apa namanya video? Ngikuti ya. Jangan sampai videonya tidak diikuti ya, karena akan ketinggalan antum pelajaran ya. Baik, Salahuddin, barakallahu fi. Assalamualaikum. Baik, ana mau nyapa satu lagi ya. Siapa ini yang ingat pelajaran kita terakhir? Coba bisa pakai raise hand, tunjuk tangan ya. Satu lagi anak ingin sapa, coba siapa yang bisa tunjuk tangan yang mengingat pelajaran minggu lalu yang terakhir? Siapa? Coba si Rafa. Assalamualaikum Rafa. Sehat antum? Sehat ya. Antum masih ikut kan pelajaran yang minggu lalu? Masih. Antum ingat apa pelajaran kita terakhir minggu lalu? Persamaan garis lurus ya, mencari gradien. Contoh soal ya minggu lalu ya, terakhir ya. Ya baik. Syukron Rafa, masih ingat pelajarannya ya. Barakallahu fi. Baik, mungkin itu aja yang ana sapa di awal ini. Mungkin di akhir pertemuan nanti ana sapa lagi, ataupun di pertengahan ya pelajaran saat ana bertanya ya. Jadi siap-siap ya. Baik, kita akan hari ini akan memurojaah, mereview pelajaran kita di minggu di semester ini yang udah kita pelajari di semester ini ya, yang udah kita pelajari semester ini. Dan sebelumnya ya ada sedikit lagi ya yang belum kita bahas di pertemuan akhir kita di bab, yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear dua variabel ya. Yaitu yang cara yang ketiga ya. Kemarin udah kita bahas 2 cara, yaitu cara yang pertama ringkasan materi persamaan linear dua variabel. Cara yang pertama yaitu dengan cara substitusi. Baru yang kedua dengan cara eliminasi, udah kita bahas minggu lalu. Baru yang ketiga kita buat cara yang ketiga kemarin udah kita bahas juga, yaitu substitusi dan eliminasi ya. Kemarin ada sedikit juga kesalahan ya di Ustadz dengan saat
membagikan ya ataupun memindahkan uh, pada saat operasi. Contohnya kemarin kita buat seperti ini, seperti cara eliminasi ini contohnya. Di sini antum bisa lihat contoh di cara eliminasi S tambah Y sama dengan 3 dan 2S kurang Y sama dengan 0 ya. Itu adalah persamaannya. Ditanyakan yaitu nilai Y dan nilai X-nya ya kan yang mau kita cari. Ya. Jadi di sini yang dinamakan eliminasi minggu lalu bahwa kita menghilangkan ya, eliminasi artinya menghilangkan. Kita berusaha menghilangkan pertama sekali salah satu dari variabelnya. Ya, variabelnya. Apakah kita menghilangkan variabel X ataupun kita menghilangkan variabel Y? Bagaimana caranya? Yaitu dengan menyamakan koefisiennya, koefisien dari variabel tersebut sehingga bisa nanti dikurangkan atau dijumlahkan sehingga dia tereliminasi. Contohnya ini ya, X tambah Y sama dengan 3 kita kalikan dengan 2 ya, artinya di sini kita kalikan di sebelah kiri dikali dengan 2 dan dikalikan di sebelah kanan dikali dengan 2 ya. Di sini berarti X tambah Y dikali dengan 2 yaitu X dikali 2 2X ya kan, Y dikali 2 sama dengan 2Y sama dengan 6 ya, sehingga seperti ini persamaannya. Artinya yang ini X ditambah Y sama dengan 3 itu sama dengan 2X tambah 2Y sama dengan 6 ya. Di sini kita intinya kemarin bahwa dalam merubah bentuk aljabar dari suatu bentuk aljabar kita tidak boleh merubah nilainya ya, tetapi kita boleh merubah bentuknya. Jadi di sini kita berubah bentuknya ya. Kemudian yang ini tetap kita buat kali 1 karena di sini kita akan berusaha untuk menghilangkan yaitu variabel X ya, baru di sini kita kurangkan 2S dikurang 2S menjadi 0 ya kan, sehingga di sini dikurangkan 2X dikurang negatif Y berarti menjadi 2Y ya, 2Y dikurang negatif Y sama dengan 3Y ya, sama dengan 2Y ditambah Y kan jadinya kan, sama dengan 3Y sama dengan 6 ya, Y sama dengan 2. Di sini Ustadz Afwan ya tidak menampilkan video karena di pelajaran matematika ini kita mungkin akan memerlukan penjelasan di contoh-contoh ya. Jadi di sini tidak kita tunjukkan video ya Afwan ya. Jadi di sini kita lanjutkan. Di sini udah kita peroleh 3Y sama dengan 6. Kemudian 3-nya kita pindahkan menjadi ke kanan ya kan, dikali 3 dikali Y sama dengan 6 berarti pindah ke kanan menjadi bagi ya kan, berarti menjadi 6 dibagi 3 sama dengan 2, kita dapat sama dengan 2. Nah, sampai di sini kemarin ya. Di sini kesalahannya di video terakhir Anda pindahkan di sini 3 pindah menjadi 2 pula dia, jadi dapat kita menjadi 3 padahal harusnya menjadi 2 ya, 2. Baru setelah itu di cara eliminasi ya kan, ini kemudian kembali kita eliminasi, kita hilangkan salah satu variabelnya. Tetapi kalau dengan cara yang ketiga yaitu gabungan antara eliminasi dan substitusi, saat kita sudah mendapatkan nilai Y sama dengan 2 tinggal kita masukkan ke salah satu persamaan. Apakah itu persamaan X tambah Y sama dengan 3 atau persamaan 2S kurang Y sama dengan 0 ya kan. Ini coba kita masukkan ke X tambah Y sama dengan 3. Kita masukkan nilai 2. Kita masukkan nilai Y sama dengan 2 ke persamaan ini. X tambah 2 berarti kan. Kita ganti ini menjadi 2 ya kan. X tambah 2 sama dengan 3. Berarti X sama dengan Y-nya pindah. Dari positif pindah ke kanan menjadi negatif nanti ya kan. Berarti menjadi 3 dikurang 2 sama dengan 1. Jadi hasilnya sama seperti ini. Sama seperti yang dieliminasi ini. Kemarin hasil kita menjadi 0 ya. Ada kesalahan dan dikoreksi oleh kawan antum juga. Ana ucapkan jazakallah khair kepada kawan antum Fadil ya, Fadil Syahrefi kemarin yang minggu lalu. Baik,
Baik, di sini kita akan udah 15 menit ya. Kita akan mereview secara garis besar apa aja yang kita pelajari di minggu ini di semester ini sebagai persiapan antum juga nanti untuk mengikuti ujian PTS ya. Jadi di sini yang kita pelajari di awal bab kemarin yaitu pola bilangan ya. Pola bilangan di situ udah kita bahas kemarin ya beberapa jenis pola bilangan yang umum ya. Salah satunya pola bilangan genap, pola bilangan ganjil ya, ini diingat kembali ya. Pola bilangan genap itu yaitu dari 2, 4, 6, 8 dan seterusnya ya kan. Pola ganjil 1, 3, 5 dan 7 dan seterusnya seperti itu. Kemudian pola bilangan persegi udah kita bahas, kita dapat kemarin rumusnya UN untuk mencari nilai UN-nya sama dengan N dikali N. Sehingga jika ditanya U ke 100, kita tinggal masukkan, gantikan nilai N-nya menjadi 100 ya kan. Berarti U 100-nya pada urutan ke 100 bilangan persegi adalah 100 dikali 100 ya kan, yaitu 10.000 seperti itu ya. Tinggal masukkan ke rumusnya. Baik, kita juga sudah membahas tentang pola bilangan persegi panjang ya, rumusnya seperti ini. Mungkin ini materi yang ini akan dibagikan nanti di grup antum ya, sebagai yang bisa antum baca nanti sebelum ujian juga ya. Baik, ada juga kita udah belajar tentang pola bilangan segitiga ya, rumusnya seperti ini. Hampir mirip dengan pola bilangan persegi panjang ya. Tinggal dikalikan dengan setengah. Ya kan? Pola bilangan persegi panjang tadi UN sama dengan N dikali N ditambah 1 ya kan? Ini tinggal dikali setengah ataupun tinggal dibagi 2 ya rumusnya ya. Baik. Ada juga kita kemarin belajar pola bilangan Pascal ya kan? Di sini seperti ini dia. Ya, di sini 1 diawali dengan 1, di sebelah kirinya dan di sebelah kanannya 1 dia. Ya, 1 1 1, kemudian di sini dijumlahkan. 1 tambah 1 menjadi 2. 1 tambah 2 menjadi 3, 2 tambah 1 menjadi 3, seperti itu kan? Kemarin kan? 1 tambah 3 sama dengan 4, 3 tambah 1 sama dengan 4, 3 tambah 3 sama dengan 6. Gitu ya. Caranya kemarin 1 tambah 4 5, 4 tambah 6 10, 6 tambah 4 10, 4 tambah 1 5 ya kan. Seperti itu seterusnya. Bisa antum buat sampai ke bawah ya. Ada juga kita belajar tentang pola bilangan Fibonacci ya. Pola bilangan Fibonacci itu yaitu penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Ya, ini 2 diperoleh dengan 1 ditambah 1. 3 diperoleh dengan 2 ditambah 1. 5 diperoleh dengan 3 tambah 2 dan seperti itu seterusnya ya. Baik. Kemudian yang nomor berikutnya pola bilangan pangkat 3 ya, ini mungkin ya pangkat 3 karena pangkat akan dipelajari. Ini sekilas saja kemarin kita bahas, pangkat akan dipelajari di kelas 9 antum nanti. Pola bilangan aritmetika dan geometri ya kan. Pola bilangan aritmetika contohnya ini 2, 5, 8, 11, 14, 17 yang jaraknya sama, yaitu sama-sama ada 3. 2 ke 5 kan jaraknya 3, 5 ke 8 jaraknya 3, 8 ke 11 jaraknya 3. Nah, pola bilangan seperti ini yang jarak-jaraknya sama disebut dengan pola bilangan aritmetika ya kan. Setiap pola bilangan yang jaraknya sama di antara setiap suku itu disebut dengan pola bilangan aritmetika ya. Baru pola bilangan geometri. Kalau tadi ini dijumlahkan ya, dijumlahkan 2, 5, 8 dijumlahkan kan, dijumlahkan dengan 3. Kalau pola bilangan geometri dikalikan dia. Contohnya 2, 4, 8, 16 gitu dia. 2 berarti dikalikan dengan 2, 4. 4 dikalikan dengan 2, 8. 8 dikalikan dengan 2, 16. Seperti itu pola bilangan geometri kemarin kan. Berarti setiap yang dikalikan pengalinya sama di antara setiap suku itu disebut dengan pola bilangan geometri ya. Ini kemarin latihan kita kemarin. Kemudian di bab berikutnya
kita sudah membahas tentang bab relasi dan fungsi ya. Relasi dan fungsi ini ringkasan materinya kita buat kemarin. Bisa relasi dan fungsi ya. Antum bisa bedakan antara relasi dan fungsi. Yang relasi yaitu pemasangan antara satu himpunan dengan himpunan lain, tidak ada syaratnya, pokoknya dipasangkan ya, bebas pemasangannya. Kalau fungsi atau pemetaan, syaratnya kemarin apa syaratnya? Yaitu Anda tanya ya. Siapa yang mau jawab ini boleh angkat tangan. Coba Yusuf. Apa syarat fungsi kemarin? Yusuf. Suara anak kurang dengar ya? Udah terdengar? Yusuf? Kok nggak bisa? Suara Ustadz kedengeran? Kedengeran kan? Masih ingat Yusuf? Coba pencet allow Yusuf, allow. Udah kedengeran? Udah. Ya, masih ingat antum apa beda relasi dan fungsi? Kemarin apa? Kemana yang disebut dengan fungsi? Coba antum jelasin sedikit. Coba yang lain ya. Coba Fadil. Oh, Fadil udah tadi ya. Coba Fadil lagi. Gimana yang disebut dengan fungsi Fadil? Bedanya dengan relasi. Satu. Baru yang kedua. Naam, ahsanta, Fadil Syarifi ya. Dengar yang lainnya. Kalau yang disebut dengan fungsi ada itu persyaratannya. Kalau yang tadi relasi tidak ada syarat ya, boleh bebas dipasangkan. Tapi kalau di fungsi yaitu harus ada syaratnya, yaitu kita fokus di domain. Setiap yang di domain ini harus dipasangkan. Kemudian tidak boleh dipasangkan lebih dari satu. Contohnya ini. Nah, kan semua memiliki pasangan kan? Yang di domain ini daerah asal. Baru semua memiliki pasangan, tidak dipasangkan lebih dari sekali. Ya. Baik, syukron Fadil. Baik, kita lanjut. Ya. Di sini juga kita bahas fungsi ya, pemetaan domain. Ini disebut dengan domain, ini disebut dengan kodomain. Ya, bareng pemasangannya anggota B yang memiliki pasangan disebut dengan rangnya ya. Rangnya seperti itu. Baru di pemetaan juga kita pelajari tentang banyaknya fungsi dari A ke B ya, yang dapat dipasangkan. Ya, baru banyak fungsi dari B ke A ya, rumusnya seperti ini ya. Seperti itu kita juga pelajari kemarin notasi fungsi linear ya. Kemudian seperti itu ya, kita pelajari di sini. Baik, kita akan lanjut karena waktunya sudah mau habis. Kita akan lanjut ke persamaan garis lurus ya. Persamaan garis lurus. Jadi di sini di ujian PTS nanti yang buat soal adalah untuk kelas C dan D adalah Ustadz sendiri, Ana sendiri yang buat soal. Jadi yang Ana belum buat soalnya, tetapi yang insya Allah akan masuk ke soal salah satunya yang pasti masuk yaitu persamaan garis lurus ya. Yang karena ini yang kita pelajari di mulai pertemuan awal di pertengahan kedua semester ini kemarin ya, persamaan garis lurus akan masuk. Baru karena soalnya cuman ada 3 nantinya,
Soalnya cuma ada 3, persamaan garis lurus tentu masuk, baru yang lain akan Anda pilih. Karena di sini kan udah kita pelajari tentang 4 bab ya. Yaitu apa aja, bab apa aja, coba Anda tanya ya. Siapa ini? Si Jabarul Lail. Bab apa aja Jabarul Lail yang kita pelajari? Assalamualaikum Jabarul Lail. Gimana kabar antum? Sehat antum? Alhamdulillah sehat ya. Apa aja bab apa aja yang udah kita pelajari yang 4? Tadi 2 udah kita bahas 3 ya. Apa aja? Coba bab pertama apa? Tadi yang kita bahas pertama tadi, bab apa tadi? Iya, pertama yaitu fungsi. Kok langsung fungsi? Apa tadi yang pertama? Bab awal yang kita pelajari. Yaitu apa? Coba yang lainnya. Kok lupa si Jabarul Lail. Sukron Jabarul Lail. Coba si Fauzan. Assalamualaikum Fauzan. Fauzan. Apa aja tadi yang kita pelajari di bab ini Fauzan, di semester ini? Bab pertama apa Fauzan? Apa? Pola bilangan, ya betul. Baru yang kedua? Bab apa yang kedua? Yaitu yang tadi yang disebutkan Jabarul Lail, yaitu relasi dan fungsi kan? Relasi dan fungsi ya. Baru yang ketiga ini persamaan garis lurus. Yang keempat apa? Yang terakhir yang kita pelajari. Yang terakhir apa kita pelajari? Yang minggu lalu kita pelajari yaitu baik, lupa si Fauzan ajar ini. Grogi dia. Oke, Fauzan syukron ya. Baik, yang terakhir yang kita pelajari, yang ini persamaan garis lurus. Anak kira masih ingat ya, karena kita pelajari di pertengahan kedua semester ini. Ya, di sini kita buat ringkasan materinya. Ya, yang di sini yang perlu antum pahami mungkin yaitu tentang gradien dan mencari persamaan garis. Ya, itu aja intinya. Yaitu yang pertama gradien, yaitu rumusnya seperti ini ya. Jika diketahui 2 titik, ya kan, rumusnya seperti ini. Ya. Kemudian persamaan garis lurus jika diketahui 1 titik dan diketahui gradiennya. Jika diketahui 2 titik, ini rumusnya ya kan. Jika diketahui 1 titik dan gradien, ini rumusnya. Baru perlu juga antum ingat bahwa jika ada 2 garis yang sejajar, maka kedua garis tersebut dikatakan sejajar jika kemiringan 2 garis tersebut sama ya. Kemiringannya sama, maka disebut dengan sejajar, 2 garis yang sejajar. Jika 2 garis tegak lurus, syaratnya yaitu kemiringan garis pertama dikali dengan kemiringan garis kedua sama dengan minus 1 ya. Minus 1. Baik. Seperti itu ya. Ini udah beberapa contoh minggu lalu kita pelajari. Kemudian yang terakhir, di bab terakhir yang tadi yang kita pelajari yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear 2 variabel ya. Persamaan dan pertidaksamaan linear variabel mungkin kita akan bahas kembali ya. Yaitu dengan intinya di sini yaitu untuk mencari nilai X dan nilai Y ataupun nilai kedua dari variabel tersebut ya. Bisa dengan substitusi, eliminasi ataupun dengan gabungan antara substitusi dan eliminasi. Baik, anak didik sekalian, nah, waktu kita tidak terasa udah habis
ya. Syukron wa jazakumullahu khair kepada antum semua atas perhatian antum. Semoga pelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat ya. Ini absennya gimana? Absennya tetap WA ya. Baik. Nah, didik sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada antum ilmu dan memberikan keberkahan pada ilmu yang antum cari ya. Demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim nanti gambar. Udah, sekarang saya.